Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Kewirausahaan pada modul kedua, yaitu motivasi wirausaha dan impian. Pada modul pertama, modul 1, kita sudah berbicara tentang apa itu kewirausahaan, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana karakteristik dari wirausaha. Nah, selanjutnya kita akan lihat pada modul kedua motivasi wirausaha dan impian ini, apa tujuan dari mata kuliah ini. Tujuan dari tema kali ini adalah yang pertama, mempelajari 4 kuadran pendapatan pada umumnya, dan yang kedua adalah mempelajari membuat peta dream book dan manfaatnya. Nah, sekarang mari kita perhatikan 4 kuadran cash flow atau yang dikenal dengan cash flow kuadran. Ini merupakan konsep yang digagas oleh Robert T. Kiyosaki, ya, salah satu bukunya yang berjudul Rich Dad dan Poor Dad atau Ayah Miskin dan Ayah Kaya. Nah, mari perhatikan di kuadran pertama. Di kuadran pertama ini ada namanya employee. Employee merupakan pekerja, ya, atau kita artikan sebagai pekerja, di mana merupakan status pekerja yang pada umumnya bekerja untuk untuk membangun aset atau uang untuk para bosnya, ya. Jadi status employee ini adalah status pekerja, ya, misalnya karyawan, buruh, ya, pegawai negeri mungkin, kemudian ada dosen dan dokter yang bekerja di salah satu instansi. Nah, kemudian setelah employee, ini tentu dia mempunyai gaji yang sudah ditentukan oleh para pimpinan atau para bosnya, ya, dan juga waktu untuk bekerja juga sudah ditentukan dari jam berapa sampai jam berapa, ya. Kalau ingin menambah pendapatan, tentunya para employee ini harus bekerja dengan menambah waktu. Baik, kemudian kita masuk ke kuadran yang kedua, yaitu namanya self-employed. Nah, self-employed ini dia memang sudah bukan lagi pekerja, tetapi dia punya keterbatasan karena dia hanya bisa bekerja untuk dirinya sendiri, ya. Walaupun dia tidak punya bos, tetapi dia punya keterbatasan. Contohnya adalah misalnya seorang pelukis, seorang pemahat, ya, dia hanya menghasilkan pendapatannya itu dari kerjanya sendiri. Jadi kalau pelukis satu bulan misalnya ada 2 lukisan atau ada 3 lukisan, satu lukisan harganya misalnya 10 juta, maka dia mempunyai penghasilan, kalau laku, kita anggap laku semua, itu menjadi 30 juta. Nah, bagaimana dia meningkatkan pendapatannya? Dia harus menciptakan atau membuat produksinya lebih dari 3 buah. Nah, ini otomatis masih ada keterbatasan waktu dan pendapatannya, ya. Kadang-kadang pelukis atau pemahat tidak mampu melebihi kapasitas dirinya sendiri.
Nah, di kuadran ketiga itu ada namanya business owner. Nah, business owner ini dia sudah lebih maju dibandingkan dengan self employee ya, karena business owner ini dia sudah memiliki sistem dan tidak mengandalkan dirinya untuk menghasilkan pendapatan. Ya, misalnya contohnya perusahaan-perusahaan besar ya seperti Indomaret, kemudian Alfamart mungkin, dan beberapa perusahaan lainnya yang punya cabang atau punya ranting di beberapa wilayah. Ya, nah ini juga punya membutuhkan waktu. Si owner atau pemilik bisnis juga harus memiliki waktu yang tepat, harus disiplin, kalau tidak usahanya akan bisa hancur. Nah, yang menarik adalah di kuadran keempat. Di kuadran keempat ini adalah para investor, di mana ya para investor ini adalah orang-orang yang menginvestasikan dananya di beberapa perusahaan atau salah satu perusahaan, dan dia tidak terlibat secara teknis untuk mengembangkan usahanya. Jadi pekerjaannya hanya duduk-duduk ya, kemudian jalan-jalan ya untuk menyenangkan diri, dan setiap bulan atau mungkin setiap beberapa periode melihat apakah usaha yang yang dia investasikan itu berjalan lancar atau tidak. Nah, sekarang kamu kira-kira mau memilih menjadi yang mana? Setelah mendapatkan penjelasan cash flow kuadran sebelumnya, tentu kamu akan berpikir tentang akan menjadi apa kamu kelak. Nah, tentu akan menjadi apa, hal ini akan berkaitan dengan cita-cita seseorang. Nah, pernahkah kamu ketika ada pertanyaan dilontarkan, apa impian kalian? Lalu apa jawab kamu? Tentu banyak ya. Ada yang ingin menjadi sukses, ingin membahagiakan orang tua, ingin bahagia, dan seterusnya. Nah, namun perlu diingat, tentu sekilas jawaban-jawaban itu sangat baik dan mulia. Namun, jawaban seperti itu biasanya sangatlah abstrak, tidak punya indikator tentang kesuksesannya seperti apa. Nah, tentu saja nanti akan sulit untuk diwujudkan. Bila kita mengacu kepada konsep manajemen, tentu kita inginnya sebuah impian itu bisa diwujudkan, ya. Maka ada sebuah rujukan yang bernama SMART, ya. Jadi konsep yang harus didasari terlebih dahulu adalah sukses itu bukanlah sebuah kebetulan, ya. Jadi ketika orang kaya, apakah dengan tidur-tiduran dia kemudian bisa menjadi kaya? Tidak, semua itu harus didesain, harus diusahakan. Ya. Nah, kita harus punya impiannya SMART. Nah, apakah impian SMART itu? Ya, kita akan lihat slide yang berikutnya. Lima konsep SMART. S yang pertama adalah spesifik, di mana impian kita harus jelas dan mudah dipahami. Sedangkan M yang kedua adalah measurable, artinya terukur, jadi ada indikator keberhasilannya. Kemudian A merupakan achievable, di mana bisa digapai dan tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Dan yang keempat realistis, di mana
impian kita masuk akal. Ini biasanya disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah T, time bound, di mana kita harus memiliki garis waktu yang jelas. Ya, jadi impian itu memang ada nyatanya. Bisa kita ukur, bisa kita gapai, masuk di akal, dan punya waktu. Ketika masih kecil, kamu pasti sudah punya impian. Ya, ada yang ingin menjadi dokter, ingin menjadi polisi, ingin menjadi pegawai negeri, dosen, ataupun mungkin pengusaha. Nah, itu kan masih dari hayalan dan belum tertulis. Nah, setelah kamu tahu ada 5 konsep SMART, maka saat ini kita akan belajar bagaimana teknik membuat dream book. Jadi jadikanlah impian kita itu tertulis, ya, dan impian itu punya indikatornya. Apa saja teknik membuat dream book? Kamu bisa perhatikan dari layar ini. Yang pertama adalah membuat cover. Jadi nanti kita ya seperti sebuah layaknya sebuah buku, ada sampulnya, ada covernya, ya. Nah, di cover ini nanti bersifat bebas, ya, ukurannya sesuaikan dengan kreativitas kita. Nah, cover ini nanti terdiri dari tulisan dream book, kemudian foto dengan pose yang terbaik, ya. Sekarang kan musim selfie, jadi buatlah selfie yang terbaik. Kemudian tuliskan nama dan tuliskan di bawah foto kamu itu, tuliskan calon orang sukses di bagian bawah cover, ya. Tuliskan calon orang sukses. Yang kedua adalah biodata diri lengkap. Jadi lembaran kedua, ya, kamu bebas menuliskan tentang diri kamu, baik nama lengkap atau nama panggilan, tempat tanggal lahir, alamat, keluarga, pendidikan, riwayat organisasi, dan hobi, mungkin makanan, minuman kesukaan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tuliskan idola-idola atau orang-orang yang mampu menginspirasi. Nah, pada halaman ini, ya, kamu diharapkan nanti menempelkan gambar orang-orang yang selama ini menjadi inspirasi bagi kehidupanmu. Yang keempat, prestasi. Nah, silahkan kamu tuliskan apapun yang pernah diraih ketika kamu SD, SMP, atau SMA. Kamu pernah mungkin menjuarai sebuah perlombaan atau memenangkan sebuah kompetisi, silahkan dituliskan. Kemudian yang kelima, tuliskan kelebihan dan kekurangan diri. Nah, sebelum kamu menanyakan kepada orang-orang terdekat kamu, kira-kira apa kelebihan kamu dan apa kekurangan. Minimal tuliskan sebanyak 3 kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik, yaitu peta impian. Nah, peta impian merupakan alur proses perjalanan hidup yang diinginkan oleh setiap seseorang. Jadi kamu silakan merancang alur kehidupan kamu dari mulai kamu sekolah, mungkin boleh mulai dari SD sampai seperti apa yang kamu inginkan.
Berikut ini adalah contoh peta impian. Ya, ini ada dua contoh. Yang pertama dalam bentuk gambar dan yang kedua dalam bentuk tulisan. Nah, di sini jelas bahwa dalam bentuk gambar dimulai dari ketika dia taman kanak-kanak, kemudian kuliah atau bekerja, nah, kemudian dia membeli sebuah mobil pribadi, membeli rumah, ya, kemudian dia mempunyai hotel atau membeli hotel atau penginapan. Setelah itu baru menikah. Nah, setelah menikah baru beli rumah lagi untuk investasi mungkin, atau villa ini ya, kan ada lembu, ada pegunungan ya, kemudian membeli masjid atau rumah ibadah ya, kemudian membeli restoran dan naik haji, kemudian inilah peristirahatan terakhir. Yang kedua adalah dalam bentuk tulisan, diceritakan di awal seperti apa, kemudian seterusnya yang tahap kedua apa, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai di tahap terakhir keinginannya. Terima kasih, inilah sajian dari materi kita pada hari ini. Saya berharap semua mahasiswa membuat satu dream book sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Ditunggu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.